Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maksudu kasful ghita'i anin nadhari. Adapun maksud tujuan adalah membuka tabir daripada nazar. Adapun maksud daripada pembahasan ini adalah menjelaskan apa itu nazar. Jadi ini pakai kasful ghita'i, membuka tabir tentang nazar. Apa itu nazar? Wa anna wajhad dalili ma huwa, dan bahwa sesungguhnya wajhud dalil itu apa itu. Wal madlulu ma huwa, madlul itu apa. Wan nadharu sahihu ma huwa, dan nalar yang benar itu apa. Wan nadharul fasidu ma huwa, nalar yang fasid itu apa. Jadi maksud daripada pembahasan itu adalah menjelaskan nazar itu apa, wajhud dalil itu apa, madlul itu apa, nazar sahih itu apa, nazar fasid itu apa. Wa tara al-kutuba masfunatin bitatwilatin. Engkau melihat beberapa kitab ditulis oleh ulama. Engkau melihat beberapa kitab itu penuh atau syarat dengan pembahasan panjang lebar fi hadhil alfadhi, tentang lafal-lafal ini, min ghairi syifain, tanpa penyembuhan. Memang sudah banyak kitab-kitab ditulis dengan panjang lebar menjelaskan nazar dan seterusnya, tapi tidak memberikan kesembuhan terhadap kemuskilan. Wa innamal kasfu yasuru bitariqi alladzi salaktuhu faqat. Hanya saja adapun pengungkapan itu terjadi dengan jalan yang aku jalani itu saja. Fala yanbaghi ayyakuna syaghufuka bil kalami al mu'tadi al masyhur. Maka tidak seyogyanya ada apa kegemaranmu adalah dengan kalam yang biasa yang populer itu. Seharusnya kegemaranmu itu bukan dengan kalam yang sudah biasa digunakan orang dan sudah populer. Bil kalami al-mufidi al-muwaddihi, melainkan seharusnya dengan kalam yang memberikan faedah dan bisa menjelaskan. Wa in khalafal mu'tadah, meskipun menyalahi yang biasa. Yang penting itu bukan biasa tak biasa, tapi apakah kalam itu mufid apa tidak mufid. Mughalatatun min mungkirin nadhari, sebuah kesalahan yang datang dari orang-orang yang mengingkari adanya nazar, yang mengingkari nazar. Jadi ada kelompok yang meragukan tentang nazar. Wa huwa an yakula, adapun ingkarun nazar, an yakula ialah berkata siapa orang. Bunyinya pengingkaran itu seperti ini. Ma tatlubu bin nazari huwa ma'lumun laka amla. Adapun sesuatu yang kamu cari dengan melalui nazar, apakah itu sudah maklum bagimu apa tidak? Apa yang kamu cari dengan menggunakan nalar,
apakah itu sudah kamu ketahui apa tidak? Fa in alimta fa kaifa tatlubu wa anta wajidun. Jikalau kamu sudah tahu apa yang kamu cari, maka bagaimana kamu mencarinya sementara kamu sudah menemukan? Kalau apa yang kamu cari itu sudah kamu tahu, untuk apa kamu cari? Wa in jahiltahu, jikalau kamu tidak tahu kepada emak, kalau apa yang kamu cari itu kamu belum tahu, fa idza wajadtahu, jikalau kamu kemudian menemukan kepada emak, fa bima ta'rifu annahu matlubuka, maka dengan cara apa kamu bisa tahu bahwa sesungguhnya emak itu adalah yang kamu cari? Kalau kamu tidak tahu kepada apa yang kamu cari, dan kalau kemudian kamu menemukannya, dengan cara apa kamu bisa yakin bahwa itulah yang kamu cari? Wa kaifa tatlubu al-abda al-abiqa man la ya'rifuhu, bagaimana bisa mencari kepada budak yang lari, yang buron, man siapa orang la ya'rifuhu, yang tidak kenal hu kepada abd, bagaimana bisa mencari kepada budak yang lari, jikalau yang mencari itu tak tahu ya. Mencari barang hilang, tetapi yang mencari tak tahu barang yang hilang itu. Fa innahu law wajadahu lam ya'rif annahu matlubuhu, karena sesungguhnya man la ya'rifu, law wajadahu, jikalau andai kata menemukan hu kepada abd, lam ya'rif, dia jika tidak, lam ya'rif, dia tidak tahu, annahu, bahwa sesungguhnya abd, matlubuhu adalah matlubnya dia, barang yang dicari. Ini adalah pemikiran yang dilontarkan oleh pihak yang mengingkari adanya nazar. Ya kan? Kalau orang itu mengatakan seperti itu, fanaquluhu, maka kami berkata, menjawab, akhta'ta fi nazmi subhatika, kamu telah keliru di dalam menyusun subhatmu itu. Subhat ini ya kesangsian, kemuskilan itu kan ada beberapa pertanyaan itu yang dimaksud subhat. Yang kamu cari melalui nazar itu, apakah itu sudah maklum bagimu apa bukan? Kalau itu sudah maklum, untuk apa kamu mencari? Kalau kamu belum maklum, kemudian kamu mendapatkannya, dengan cara apa kamu bisa tahu bahwa itu yang dicari? Yang itu. Jawabannya, akhta fi nazmi subhatika, kamu telah keliru di dalam menyusun subhatmu itu. Fa inna taksimaka laisa bihasirin, karena sesungguhnya pembagianmu itu belum hasir, belum mencakup. Ghairu hasirin, tidak membatasi ya. Tapi maksudnya belum mencakup, karena hanya membagi dua. Ada kalanya kamu tahu, ada kalanya kamu tak tahu kan. Idh qultah, karena kamu mengatakan begini, ta'rifuhu aw la ta'rifuhu, apakah kamu tahu kepada mata tatlubuh, ataukah kamu tidak tahu kepada mata tatlubuh, atau disingkat matlub ya. Apakah kamu sudah tahu kepada barang yang dicari, matlub, ataukah kamu tak tahu? Kamu membagi dua seperti itu keliru. Bal hahuna kismun salisun,
melainkan di sini ada bagian yang ketiga. Bukan hanya antara tahu dan tak tahu, tapi ada yang ketiga. Wa huwa adapun kismun sadis adalah anni a'rifuhu min wajhin wa a'lamuhu min wajhin wa ajhaluhu min wajhin. Ini yang dimaksud bagian yang ketiga. Sesungguhnya aku itu tahu kepada al-matlub dari satu sisi, wa adamuhu dan aku tahu kepada al-matlub min wajhin dari satu sisi. Apa bedanya a'rifuhu dan a'lamuhu? Kalau terjemahnya sama ya. Wa ajahluhu min wajhin dan aku tak tahu kepada matlub dari satu sisi. A'rif min wajhin, a'lam min wajhin, ajhal min wajhin. Wa ani al-ana bil ma'rifati ghairal ilmi. Dan sekarang saya bermaksud dengan ma'rifat kepada selain ilmu. Di sini saya membedakan antara ma'rifat dan ilmu. Ma'rifat bukan ilmu, ilmu bukan ma'rifat. Makanya ada a'rifu dan ada a'lam. Kalau saya kenal Zaid itu namanya ma'rifat ya. Kalau saya kenal Ustadz itu namanya ma'rifat. Tapi kalau saya tahu bahwa Zaid itu Ustadz itu namanya ilmu kan. Ilmu. Kalau saya tahu Zaid itu ma'rifat. Saya tahu maknanya qaimun itu ma'rifat. Tapi kalau saya tahu bahwa Zaidun qaimun, Zaid berdiri itu namanya ilmu. Di depan sudah dijelaskan itu. Fa inni afhamu mufradati ajza'il matlubi. Sesungguhnya saya sudah memahami satuan-satuan daripada bagian-bagian sesuatu yang dicari. Bitariqil ma'rifati wat tasawwuri, melalui jalan ma'rifat dan tasawwur. Ma'rifat itu kata lain adalah tasawur. Ilmu kata lain adalah tasdik. Ya kan? Contoh matlub adalah al-alamu lahu muhdisun atau an-nabidu haramun. Itu kan contohnya matlub ya. Contohnya matlub. Saya faham satu persatu dari bagian-bagian al-matlub. Nabi itu apa, haramun itu apa, an-nabi itu haramun ya. Wa alamu dan saya tahu lain. Jumlatan natijatil matlubati bil quwwati, akan secara umum kesimpulan yang dicari secara potensial. Dan saya tahu kesimpulan yang dicari tahu secara potensial, la bil fi'li bukan secara real. Dengan disebutnya muqaddimah pertama dan muqaddimah kedua, sesungguhnya sudah potensial kesimpulannya diketahui kan. Ay artinya fi quwwati akbalu at-tasdiq biha bil fi'li. Artinya ialah di dalam potensiku aku menerima pembenaran terhadap natijah bil fi'li secara real ya kan. Artinya secara potensial saya sudah tahu kepada kesimpulannya dengan adanya muqaddimah. Wa ajhaluha min wajhin dan aku tidak tahu kepada natijah dari satu sisi. Saya tidak tahu kesimpulannya dari satu sisi. Dari sisi apa itu? Aila a'lamuha bil fi'li. Artinya saya tidak tahu kepada natijah secara real. Baru tahu setelah kesimpulan secara real kalau sudah dikeluarkan, dinyatakan bahwa an-nabi itu haramun.
dengan mengatakan an-nabidu muskirun wal muskiru haramun, sesungguhnya ada potensi untuk tahu kesimpulannya, baru akan menjadi real tahu bila mana sudah dikeluarkan, yaitu an-nabidu haramun. Walau kuntu a'lamuha bil fi'li lama talabtuha. Andai kata aku tahu kepada natijah secara real, lama talabtuha, niscaya aku tidak mencari kepada natijah itu. Kalau secara real aku sudah tahu kesimpulannya, tentunya aku tak perlu mencari. Walau lam a'lamha bil quwwati, dan seandainya aku tidak tahu kepada natijah secara potensial, lama tamitu fi an a'lamaha, niscaya aku tidak berharap aku untuk tahu kepada natijah. Kalau saya tidak punya potensi untuk tahu, ya untuk apa mencari, tidak ada gunanya. Idma laisa fi quwwati ilmuhu yastahilu husuluhu. Idma, karena ada pun sesuatu, laisa yang tidak ada, fi quwwati ialah di dalam potensiku, ilmuhu adapun mengetahui ma, yastahilu adalah mustahil, husuluhu apa mencapai emma. Karena sesuatu yang kalau aku tak punya potensi untuk tahu, yang mustahil itu dicapai. Kenapa dicari? Ya karena saya punya potensi untuk mendapatkannya, ya kan. Kalau sejak awal sudah real tahu, tak perlu dicari. Jadi sesuatu itu perlu dicari, ya. Yang pertama karena secara real belum tahu. Yang kedua punya potensi untuk tahu. Kalau sejak awal sudah tahu, untuk apa mencari? Demikian pula kalau tidak punya potensi untuk tahu, tak ada gunanya mencari. Kajitima iddaini, seperti berkumpulnya dua barang yang berlawanan, itu kan mustahil terjadi. Walaula anni afhamuhu bil ma'rifati wat tasawwuri, seandainya tidak aku faham kepada matlub dengan cara ma'rifat dan tasawwur, di ajzaihi terhadap bagian-bagiannya matlub, al-munfaridati yang sendirian, lama kuntu niscaya tidak ada aku, a'lamul dhafaroh, niscaya tak tahu aku, al-dhafaroh akan keberhasilan, bimatlubi menemukan tujuanku, idza wajadtuhu bila mana aku telah menemukan al-matlub. Jadi memahami ejus-ejusnya matlub itu perlu. Karena kalau tidak tahu kepada ejus-ejusnya barang yang dicari, maka ketika aku menemukannya, jangan-jangan aku tidak tahu bahwa itu yang dicari. Wahuwa kal abdil abiki, itu adalah sama dengan budak yang buron. Budak saya buruh. Fa inni a'rifu dzatahu bitasawwuri, sesungguhnya aku tahu sosoknya budak itu dengan cara tasawur. Budak yang hilang itu saya tahu itu. Yang tak tahu apanya. Wa innama atlubu makanahu, yang aku cari itu tempatnya. Hanya saja aku mencari tempatnya. Wa annahu fil baiti amla, dan yang aku cari bahwa sesungguhnya abad itu ada di dalam rumah apa tidak.
Wa kaunuhu fil baiti afhamuhu bil ma'rifati wat tasawwuri. Adapun bahwa sesungguhnya abid itu berada di dalam rumah adalah aku memahami kepada kaunuhu dengan cara ma'rifat dan tasawwur. Buddha itu ada di dalam rumah. Buddha, kaun, rumah. Ya. Ai artinya afhamu al-baita mufradan. Saya memahami bait secara sendiri. Rumah. Kita bisa bayangkan rumah itu apa. Wal kauna mufradan, dan aku dapat memahami kaun sendiri. Kaunahu kan, kaun. Wa alamuhu bil quwwati, dan aku tahu itu secara potensial. Ai artinya fi quwwati, ialah di dalam potensiku an usaddiqa bi kaunihi fil baiti. Adalah di dalam potensiku, adapun aku bisa meyakini, mempercayai bahwa si abik itu ada di dalam rumah. Wa atlubu husulahu bil fi'li, dan aku mencari dicapainya matlub secara real min jihati hasatil basari, dari jihad indra penglihatan. Fa idza ra'aituhu fil baiti, bila mana aku telah melihat abik di dalam rumah, saddaqtu bi kaunihi fil baiti, maka aku percaya bahwa si abik ada di dalam rumah. Fakadzalika talabi li kaunil alami hadisan, demikian pula pencarianku terhadap bahwa alam itu hadis. Idza wajadtuhu, malakala aku telah menemukan kepada bahwa alam itu hadis. Ini hanya penjelasan terhadap yang tadi itu. Kenapa barang itu dicari? Ya karena secara real belum tahu. Yang kedua, ada potensi untuk tahu. Al-faslur rabi'u wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.